Waalaikumsalam. Baik, Saudara Fitriadi, rupanya karena sudah lama rindu Profesor sehingga pertanyaannya sampai 5. Baik, kita berikan kesempatan satu lagi untuk penanya kepada Bang Abdul Jalil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya kepada Spirit dan Prof. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah baru-baru ini di Caleg Aceh itu dan seluruh Aceh itu ada MTQ. Bapaknya mau lihat ya itu. Jadi ada MTQ dibuat di Aceh, salah satu syarat caleg sebenarnya. Jadi MTQ itu ya sudah lalu dan sudah berlangsung sehingga jadi caleg yang lulus MTQ itu. Yang saya ingin tanyakan di sini yang menjadi problem bagi saya sendiri, untuk caleg-caleg sekarang itu apa yang harus dipersiapkan? Kalau kita tinjau dari syarat dulu, berarti caleg menurut saya, pemikiran saya yang awam ini harus mempersiapkan menghafal ayat-ayat pendek, menghafal surat-surat pendek, menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga duduk ke DPR. Kalau meninjau dari segi kriteria proses untuk jadi caleg kemarin, ini khusus di Aceh. Kemudian ada pemikiran lebih lanjut, saya pikir caleg-caleg itu harus mempersiapkan, harus mampu membuat kanun, harus mampu menganalisa kanun, harus mampu menganalisa undang-undang, PP, peraturan-peraturan lain dan sebagainya, ya untuk memikirkan dan keberpihakan kepada masyarakat. Jadi di antara dua ini apa yang harus dipersiapkan saya pikir? Apakah menghafal ayat pendek ataupun menghafal atau mengkaji lebih jauh terhadap undang-undang yang ada di negara Indonesia ini. Kemudian ini kan Aceh sangat identik dengan kata-kata NAT hari ini. Kalau menurut saya NAT itu tidak lebih dalam tanda kutip Nanggro Aceh, Nanggro aneh di dunia. Kalau menurut saya gitu. Jadi saya kebingungan dengan adanya PP, ada undang, ada kanun, ada segala macam yang kadang-kadang nggak bisa bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga di sini menjadi keanehan-keanehan bagi saya sendiri. Di dalam hal ini harapan saya ke depan, ini sangat lazim terjadi Prof, sangat lazim terjadi, bahkan korupsi sangat luar biasa terjadi di seluruh Indonesia, bukan di segi Aceh aja. Itu anggota DPR sangat sering dipanggil workshop ke Jakarta. Begitu kita datang ke kantor DPR, nggak ada lagi ke Jakarta workshop. Saya pikir di sana ada lembaga yang tidak resmi, mungkin tinggal di apartemen-apartemen, di bawah Mendagri dan di bawah sebagainya. Setiap undang-undang PP Kemen yang diproduksi oleh DPR, oleh pemerintah, oleh menteri, itu dipanggil lewat SMS workshop. Dan workshop itu tidak ikut sebenarnya. Jadi sampai ke sana cukup kasih blanko SPPD, kemudian kasih foto, sudah lengkap terima bahan sampai dengan sertifikatnya. Ada profesor ini, profesor ini, profesor ini yang menjadi narasumber, tapi nggak pernah diikut. Itu satu orang anggota DPR itu yang ke Jakarta itu minimal anggota biasa dapat SPPD itu 7 juta. Coba bayangkan seluruh Indonesia ini terjadi. Saya sangat senang kalau seandainya itu benar-benar diadakan. Berarti anggota DPR saya yang dari Aceh Barat ini datang ke Jakarta, berarti cerdas mereka semua. Tapi mereka sudah ikuti workshop di Jakarta, workshop PP ini, permen ini, segala macam ini, tapi mereka nggak pernah cerdas. Setelah saya selidiki, saya tanya sama anggota dewan itu, sebenarnya workshop apa sih yang diikut sana? Oh nggak ada, sebenarnya tinggal kasih foto sana, tagnya sudah beres semua, mereka balik, penanggung jawaban selesai. Kalau ada BPK, KPK, periksa nggak ada masalah, kita lengkap semua, bukti-bukti sertifikatnya ada semua, tapi nggak pernah diikut ya sebenarnya. Jadi kalau bisa ke depan, kalau ada solusi, ya gimana solusinya ini? Bapak-bapak dan ibu caleg 2009 ini mengikuti proses yang jejak lama atau ada pembaruan-pembaruan baru? Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya cukup banyak pertanyaan dari 4 orang penanya. Workshop itu batal katanya karena teman-teman anggota legislatif dari Aceh itu terdampar di Medan. Serius ini, terdampar di Medan. Cuma saya pikir ini kerjaan dari anak-anak di Jakarta ini. Dan yang anda katakan permainan dari teman-teman baik itu dari Kesbang Linmas ataupun dari apa namanya itu Direktorat Jenderal yang lain ya, untuk kemudian mendapatkan anggaran dengan alasan workshop. Dan ini lucu juga kan, misalnya kayak workshop untuk anggota DPRD Aceh gitu kan. Mengapa
korupsi anggaran negara. Saya pikir kalau Anda mau nanya sama saya apa yang harus Anda lakukan, harusnya Anda tanya dulu, ini benar nggak workshopnya akan dilakukan? Dan kalau memang akan dilakukan, kemudian Anda tanya juga kepada Departemen Dalam Negeri, benar nggak mereka akan melakukan workshop itu? Karena beberapa kali pengalaman saya menjadi narasumber, ini yang terjadi. Termasuk juga Pak Arbi Sanet, kalau Anda kenal Pak Arbi Sanet ya, dosen saya di UI, itu juga mengatakan bahwa ada workshop lah di mana, di Ancol, di Hotel Horizon di Ancol. Tapi ternyata pesertanya nggak ada Kran. Terus apa yang datang siapa Pak? Ya mereka cuma datang untuk tanda tangan SPJ saja. Dan itu benar-benar terjadi Pak. Itu bukan cerita burung atau apa. Tapi ya mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi itulah pengawas terhadap anggaran negara lah ya. Daripada anggaran negara itu dihambur-hamburkan untuk itu, mengapa nggak anggaran itu untuk benar-benar kemaslahatan masyarakat ya. Termasuk juga partai-partai besar yang mengkampanyekan dirinya melalui iklan-iklan TV yang Anda tahu pengeluarannya dalam 1 minggu itu bisa miliaran rupiah ya. Mengapa hal itu tidak untuk kesejahteraan rakyat aja? Saya beri contoh misalnya partai yang mengatasnamakan pedagang kecil dan petani gitu kan. Saya nggak nyebutkan partainya kan. Kenapa nggak itu untuk misalnya meningkatkan kinerja unit usaha kecil dan menengah gitu kan, atau petani di seluruh Indonesia ketimbang untuk iklan-iklan di televisi. Tapi ya itulah tingkah laku politisi kita ya, lebih nyaman untuk beriklan politik ketimbang anggaran itu benar-benar berguna bagi masyarakat banyak. Saya pikir itu. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para pendengar yang budiman, saya hendak merangkum sesi pertama dari diskusi kita sore ini, bahwa proses pemilu sangatlah penting bagi kelanjutan perdamaian. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mensukseskan pemilu yang benar-benar damai, demokratis, bebas kecurangan, dan bebas intimidasi. Dengan pemilu yang damai itu, kita boleh berharap bahwa kita bisa melanjutkan perdamaian yang telah kita mulai. Nah, ini baru akhir dari sesi pertama diskusi kita. Kita akan break untuk sholat, makan malam, dan diskusi informal bagi yang berminat berinteraksi.